Setiap tempat punya rahasianya sendiri, namun tidak semua rahasia ingin ditemukan manusia. Cerita yang akan kalian dengarkan malam ini berasal dari sudut-sudut gelap yang jarang disentuh. Cahaya kisah tentang mereka yang hidup di balik batas dunia, menunggu momen untuk menunjukkan bahwa mereka masih ada. Ini adalah potongan pengalaman yang diceritakan dari generasi ke generasi, ditutup rapat agar tidak terulang lagi. Tapi malam ini, kalian memilih untuk mendengarnya. Pastikan kalian tetap tenang, karena ketika sebuah kisah mulai diputar ulang, terkadang sesuatu ikut terbangun bersama kalimat-kalimatnya. Selamat datang, jangan berkedip dan jangan memanggil nama siapapun selama cerita berlangsung. Selamat mendengarkan. Garis akhir jam 3. Puncak yang memanggil. Angin sore berhembus dari arah utara ketika tiga pemuda Raka, Dion, dan Bagas tiba di kaki Gunung Lengkong. Gunung ini tidak terlalu tinggi, tetapi terkenal dengan satu hal. Tidak ada pendaki yang berani melewati jalur timur setelah matahari tenggelam. Jalur itu disebut lintasan Cemara Mati, tempat banyak kasus hilangnya pendaki. Namun Raka, yang paling nekat, justru bersikeras lewat jalur tersebut demi mencari panorama malam yang katanya sangat indah. Warga sekitar sudah memperingatkan, bahkan seorang kakek penjaga warung terakhir berkata, "Kalau kalian dengar suara perempuan minta tolong nanti, jangan ditoleh. Itu bukan manusia, tetapi seperti biasa, peringatan orang tua dianggap mitos semata." Pendakian mereka dimulai saat matahari mulai turun. Langit berubah jingga dan suhu menurun perlahan. Hutan di sekitar jalur terasa aneh, terlalu sepi. Bahkan suara serangga pun hampir tidak terdengar. Bagas sempat merinding, mengusap tengkuknya sambil berkata, "Kenapa gue ngerasa kayak ada yang ngikutin dari tadi ya?" Raka menertawai rasa takutnya, sedangkan Dion hanya diam. Ia beberapa kali menengok ke belakang, seolah benar-benar merasakan sesuatu. Semakin ke atas, pohon-pohon berubah. Cemara-cemara kurus berdiri seperti mayat yang dipaksa tegak dengan tubuh kering tanpa daun. Ranting-rantingnya seperti tangan yang hendak meraih siapapun yang lewat. Langkah mereka lama-lama terasa berat. Kabut tipis turun perlahan, padahal ini belum malam. "Kok cepat banget kabutnya?" gumam Dion. Raka menyaut, "Biasa ini mah, fokus saja naik." Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang merasa biasa. Ada momen ketika mereka berhenti untuk minum, dan Bagas melihat sesuatu di balik pepohonan. Sesosok putih berdiri diam menghadap mereka. Bagas berkedip dan sosok itu hilang. Ia tidak berani bilang apapun. Ketika malam benar-benar tiba, suasana berubah total. Hembusan angin membawa bisikan-bisikan yang terdengar samar, seolah ada beberapa orang lagi yang berjalan bersama mereka. Raka yang berjalan paling depan tiba-tiba berhenti karena ada sesuatu di tanah. Jejak kaki kecil seperti milik anak-anak yang membuat bulu kuduk berdiri. Jejak itu hanya satu arah, menuju lebih dalam ke jalur, tanpa jejak kembali. "Anak kecil naik gunung malam-malam? Gak mungkin," ujar Dion gemetar. Namun sebelum mereka sempat memutuskan apapun, terdengar suara menangis. Suara perempuan sangat dekat, sangat lirih, seolah tepat di belakang mereka. Tapi ketika mereka menoleh, tidak ada siapapun. "Gue udah gak enak, turun aja gimana?" tanya Bagas. Raka menolak, tetap memaksa naik. "Kita ke pos 3 dulu, dikit lagi kok," katanya. Tetapi di jalur menuju pos 3, suara itu kembali. Kali ini lebih jelas. Suara perempuan menjerit meminta tolong, disusul teriakan anak kecil. Dion menutup telinganya, wajahnya pucat. Suara itu beneran deket banget, kayak di samping gue. Tanpa aba-aba, sosok putih melintas cepat di hadapan mereka. Begitu cepat, hampir seperti kilatan. Bagas jatuh terduduk, lututnya lemas. Itu bukan manusia. Mereka memutuskan berlari menuju pos ketiga, tetapi jalurnya tidak lagi sama, seolah gunung itu berubah bentuk. Pohon-pohon yang tadi berada di sisi kanan, kini entah bagaimana berpindah ke kiri. Jalur tanah tiba-tiba terbelah menjadi dua, padahal sebelumnya tidak ada percabangan. Raka frustasi, menyorotkan senter ke berbagai arah. Hanya kabut pekat dan pepohonan yang seolah mendekat, sampai mereka melihatnya. Di tengah kabut, berdiri seorang perempuan bergaun putih panjang, rambut terurai menutupi seluruh wajah. Kakinya tidak menyentuh tanah, badannya perlahan menghadap mereka, sementara suara anak kecil terdengar tepat di belakang sosok itu. "Mama pulang!" Perempuan itu terangkat lebih tinggi, tubuhnya meliuk seperti patah. Kemudian mengeluarkan suara panjang yang menggetarkan hutan. "Pulang!
Lampu senter mereka padam bersamaan. Hutan tenggelam dalam gelap total. Suara tangisan, jeritan, bisikan, semuanya bercampur menjadi satu. Dion memanggil Raka dan Bagas. Tetapi ketika ia meraba sekitar, hanya ada dua hal. Tanah basah dan telapak tangan dingin yang meraih pergelangan tangannya dari dalam tanah. Malam pemanggil arwah. Dion menjerit dan menarik tangannya sekuat tenaga. Tetapi genggaman dari dalam tanah itu semakin kuat, semakin dingin, seolah tulang-tulang kecil mencekik pergelangan tangannya. Dalam kegelapan total itu, ia hanya bisa meraba tanah sambil meronta panik. Raka, Bagas, tolong! Namun suara Dion seakan ditelan kabut. Tidak ada jawaban. Tidak ada langkah kaki, hanya suara perempuan yang berbisik dari arah belakangnya. Begitu dekat hingga napasnya terasa di tengkuk Dion. Tinggalkan dia, biarkan kami pulang. Temani kami. Dion menendang-nendang tanah, meraba batang pohon. Hingga akhirnya ia berhasil menarik tangannya lepas dari genggaman dingin itu. Ia berlari membabi buta, menabrak dahan, tersandung akar, hingga tak tahu lagi ke arah mana ia bergerak. Kabut begitu tebal, seolah menelan semua arah. Saat ia berpikir sudah jauh dari sesuatu yang mengejarnya, tiba-tiba ia mendengar suara seseorang memanggil namanya dari kejauhan. Dion, sini, gue nemu jalannya. Suara itu suara Bagas. Dion terengah-engah, merasa sedikit lega. Gas, jangan bercanda, gue hampir mati tadi. Namun ketika Dion mendekat, ia melihat sosok Bagas berdiri membelakangi dirinya, memandang ke arah jurang. Dion masih berjalan pelan mendekat. Gas, lu ngapain? Mana Raka? Bagas tidak menjawab. Bahunya bergerak seperti sedang menangis. Dion mendekat lagi. Gas, lu kenapa? Ketika ia sampai di belakang Bagas, tubuh Bagas menoleh perlahan. Sangat perlahan, dengan gerakan patah seperti boneka rusak. Dan yang menoleh bukan wajah Bagas. Itu wajah perempuan berambut panjang dengan bola mata hitam pekat, meneteskan darah dan senyum sobek sampai ke pipi. Suaranya lirih, berganda, tidak seperti manusia. Bolehkah kamu ikut kami? Dion terjatuh dan merangkak mundur. Sosok itu melompat ke arahnya, tetapi sebelum sempat menyentuhnya, suara Raka terdengar dari kejauhan. Dion, lari ke sini. Dion tidak berpikir dua kali. Ia bangkit dan berlari ke arah suara Raka, meninggalkan sosok menyeramkan itu yang kini berdiri mematung di tengah kabut. Setelah beberapa menit berlari, Dion akhirnya melihat Raka. Tubuh Dion penuh tanah, wajahnya pucat. Lu ngilang kemana aja? Raka memarahi. Namun Dion hanya menangis. Gas, bukan Bagas itu, bukan Bagas, Ra. Gue lihat sendiri mukanya berubah. Raka menggertakkan gigi. Gue dari tadi juga nyari Bagas, dia nggak ada. Tapi gue nemu ini. Ia menunjuk tanah. Ada kain sobek putih, penuh lumpur dan darah, tergeletak seperti sisa pakaian seseorang. Dion memijit kepalanya. Ra, kita harus turun sekarang. Namun suara lain terdengar, tertawa lirih, tawa anak kecil, dan suara perempuan menyanyikan sesuatu. Lalu dari balik kabut, muncul anak kecil tidak mengenakan baju. Kulitnya pucat kebiruan, matanya kosong, berjalan ke arah mereka sambil menyeret boneka rusak. Anak itu berhenti hanya 3 meter dari mereka. Bibir kecilnya bergerak. Mama bilang, jangan pulang sendirian. Dari balik tubuh anak itu, perempuan bergaun putih merangkak keluar. Bukan berjalan, merangkak seperti binatang. Lehernya panjang, kepalanya terkulai di satu sisi, rambut menutupi wajah, tangan dan kakinya terpelintir patah. Ia mendekat perlahan, mengendap-endap seperti predator. Dion mundur sambil terisak. Ra, itu hantu apa? Raka berbisik ketakutan. Dia kayak sundel bolong tapi lebih rusak. Perempuan itu berhenti tepat di depan mereka. Kemudian kepalanya menoleh ke arah Raka dengan gerakan tidak manusiawi. Dari lubang di punggungnya yang robek menganga, tangan kecil keluar menggenggam udara. Suara anak kecil keluar dari lubang itu menggema dan tumpang tindih. Pulang bersama kami. Raka menarik Dion dan mereka berlari. Tapi hutan telah berubah. Jalur yang mereka kenal tidak lagi ada. Pohon-pohon berubah posisi. Tanah berputar. Kabut bergerak sendiri seperti hidup. Setiap mereka mencoba berbelok, mereka kembali ke tempat yang sama. Mereka terperangkap. Di kejauhan, terdengar suara Bagas berteriak. Raka, Dion, tolong. Dion langsung berhenti. Itu Bagas, kita harus jangan. Raka menariknya. Tadi suaranya juga mirip kan, waktu manggil lu. Dion terdiam. Benar, suara itu memang bisa meniru siapa saja. Tetapi, jeritan Bagas berikutnya terdengar begitu nyata.
seperti orang yang sedang diseret. Seperti seseorang yang benar-benar butuh pertolongan. "Raka, tolong aku." Aku di dalam suara itu terhenti mendadak. Disusul suara perempuan berat, penuh dendam. "Jangan pisahkan ibu dan anaknya." Lalu hening. Sangat hening. Dion menutup wajahnya. "Ra, kalau Bagas beneran masih hidup, gimana?" Raka tidak bisa menjawab. Ia hanya berkata dengan suara gemetar, "Kita cari tempat aman dulu. Kita nggak bisa nolong siapapun kalau mati duluan." Mereka terus berjalan, atau setidaknya mencoba. Namun setiap langkah membawa mereka kembali ke titik yang sama. Pohon cemara mati yang bercabang dua, bungkuk seperti tubuh manusia yang digantung. Lalu dari balik pohon itu, muncul sesosok lain. Sosok laki-laki bertubuh kurus dengan kaki menggantung, tidak menyentuh tanah, wajah membiru, lidah terjulur panjang. Ia hantu gantung diri. Matanya melotot ke arah mereka, dan ia mulai mendekat. Kakinya tetap menggantung. Dion menjerit histeris. Dua hantu dari dua tragedi berbeda kini mengepung mereka. Hutan ini adalah kuburan hidup, dan keduanya sadar satu hal. Gunung Lengkong tidak hanya dihuni satu arwah, tapi puluhan. Setelah malam itu, hanya satu hal yang pasti tentang Gunung Lengkong. Tidak ada yang benar-benar kembali dengan utuh. Dari 3 pemuda yang naik, tidak ada satupun yang ditemukan tepat seperti ketika mereka berangkat. Tim SAR datang setelah warga mendengar teriakan dan suara aneh dari arah lintasan Cemara Mati. Namun, ketika pencarian dilakukan selama 3 hari berturut-turut, hasilnya hanya berupa potongan-potongan aneh yang tidak bisa dijelaskan. Jejak sepatu Dion ditemukan di dekat jurang, tapi tidak ada tubuh. Senter milik Raka ditemukan menyala sendiri di tengah kabut, meski baterainya seharusnya sudah habis. Jaket Bagas robek dan menempel di batang Cemara Mati yang tak pernah dilewati jalur pendaki manapun. Tidak ada tanda pertarungan, tidak ada bekas kaki keluar, seolah mereka bertiga berjalan masuk dan tidak pernah diizinkan pulang. Warga percaya gunung itu sudah memilih mereka sebagai bagian dari keluarga para arwah yang tersesat. Ada yang mengaku mendengar suara 3 pemuda berteriak minta tolong setiap menjelang subuh. Ada pula pendaki yang turun dengan wajah pucat, mengatakan bahwa ia melihat 3 bayangan berdiri di antara kabut, menatap tanpa mata. Namun ketika ia menyorotkan senter, mereka lenyap seolah kabut itu sendiri memakannya hidup-hidup. Jalur itu kini ditutup permanen, bukan karena alasan keamanan, tapi karena terlalu banyak suara yang muncul ketika malam turun. Suara perempuan memanggil, suara anak kecil menyanyi, dan langkah kaki yang mengikuti pendaki meski mereka mendaki sendirian. Gunung Lengkong tidak pernah meminta korban. Gunung Lengkong hanya memanggil siapapun yang cukup nekat untuk menjawab. Dan jika suatu hari kalian mendaki gunung lalu mendengar seorang memanggil nama kalian dari balik kabut, ingatlah kisah mereka. Karena arwah yang tidak tenang selalu mencari teman baru. Sebelum kalian pergi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus menghadirkan cerita-cerita horor lainnya. Dukungan kalian berarti banyak, dan setiap klik dari kalian membuat cerita gelap berikutnya bisa lahir. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan saat kisah berikutnya mulai menghantui malam. Dadah!